Teman-teman, sahabat Inspirasi One Ummah, sungguh menarik sekali apa yang disampaikan, pengalaman kisahnya dari perjalanan hidup seorang Kang Haji Edwin Senjaya yang tentunya memberikan inspirasi bagaimana kita tetap berniat menjadi orang yang baik, dan hari ini insya Allah beliau sedang menikmati bagaimana menjadi orang yang lebih baik dibandingkan dengan masa lalunya. Sehingga kita perlu cari info lagi, cari motivasi dan inspirasi lagi tentang setelah titik balik tadi sampai akhirnya Kang Haji itu menjadi yang seperti sekarang gitu ya. Kalau kita membayangkan kan, kayaknya nggak mungkin gitu. Dari dunia yang hitam banget lah bahasanya gitu ya Kang Haji ya, sampai sekarang berubah menjadi seorang public tokoh ya. Dan juga menjadi salah seorang pimpinan DPR dan aktif di berbagai organisasi olahraga. Kemudian juga menjadi pembina di berbagai kegiatan. Itu barangkali bagaimana akhirnya bisa sampai ke tahapan ini gitu. Kalau akhirnya saya aktif di dunia olahraga ya, itu tadi karena pekerjaan kita kan seperti itu. Dan saya dituntut kan harus memiliki skill ya, kemampuan. Kita latihan. Terus saya bersama teman-teman waktu itu security yang bekerja kan waktu itu anggota security kita ratusan yang kita kumpulkan dari berbagai kalangan, dari aparatnya ada, dari anggota ormasnya ada, preman dan sebagainya, petarung jalanan kita kumpulin gitu, kita latihan. Nah kebetulan di tahun itu lagi marak tuh di televisi ada event tarung bebas MMA ya, ada TPI Fighting Championship sama duel kan RCTI yang menyelenggarakan. Nah ceritanya kita terpanggil ingin ikutan. Nah akhirnya kita daftar, tapi ternyata syaratnya tidak boleh perorangan, harus ada klub yang menaungi. Nah di tahun 2003 itulah akhirnya kita mendirikan Bandung Fighting Club. Bandung Fighting Club. Jadi klub bela diri, olahraga seni bela diri, mixed martial art, artinya campuran dari berbagai aliran bela diri. Nah kita ikut serta di situ, kebetulan ada salah satu anggota kita yang potensial gitu ya, kita ikut sertakan dan mulai menjadi juaranya tuh di sana. Nah awalnya nih kita klubnya ya bentuk secara mendadak begitu aja ya, kita belum terprogram dengan baik. Tapi akhirnya kemudian ini semakin berkembang, terus kita bekerja sama dengan beberapa pihak ya. Ada para pelatih dari berbagai aliran bela diri yang ikut bergabung. Kita juga ikut coaching klinik, kita ikut bahkan pelatihan-pelatihan, ada pelatih dari luar negeri atau kita mengirim anggota kita ke luar negeri. Terus kemudian kita akhirnya membuat sebuah program silabus lah begitu ya, silabus latihan untuk anggota kita. Sampai akhirnya BFC ini, kalau saya cerita di BFC ini, alhamdulillah terus berkembang. Mungkin menjadi salah satu klub bela diri MMA yang termasuk paling aktif saat ini karena anggota kita, atlet-atlet kita ini alhamdulillah meraih berbagai prestasi ya, baik di level nasional bahkan juga internasional. Dan kita tidak hanya turun di salah satu cabur bela diri aja, jadi multi cabur. Jadi kita ada juara nasional misalnya ya untuk amatirnya. Nah kebetulan dari situ juga saya dipercaya gitu ya jadi ketua Pemprov Khusus Jawa Barat. Jadi atlet-atlet kita ada yang menjadi juara nasional, khusus Anda ya, juara PON gitu kan, juara kejurnas gitu kan, sampai bahkan mereka ada yang levelnya di kejuaraan SEA Games, ada yang ikut kejuaraan di Rusia gitu, khusus Andanya. Terus kemudian ada juara nasional juga gulat, gulat juga, juara nasional Jiu-Jitsu, mereka ada juga yang pemegang sabuk juara nasional Muay Thai profesional, ada juara nasional MMA, mereka pemegang sabuk. Jadi level nasional, internasional juga mereka ikutin. Itu ada target khusus dari BFC sendiri atau memang bagaimana tuh? Bisa akhirnya melahirkan juara-juara gitu, ya, bisa berperan di situ. Karena hobi kita, passion kita di situ ya. Itu ya. Terus akhirnya nih semakin kesini kan setelah saya berhijrah, BFC juga kita bawa untuk berhijrah. Jadi anggota-anggota kita tuh yang tadinya preman, security ya, dunia hitam juga akhirnya kita bawa juga gerbongnya untuk ikut berhijrah. Dan
mau mereka gitu Pak Haji? Mau nggak mau kan, kalau pimpinannya Gitu ya. Alhamdulillah. berpengaruh kan itu Ya. mereka juga mau nggak mau harus ikut gitu. Betul. Atlet-atletnya pun juga kita bawa berhijrah. Kita rekrut kebanyakan bahkan mereka dari kalangan yang tidak mampu gitu ya. Kita latih, kita sekolahkan sampai akhirnya karena mereka memang menjalani ini program sudah sedemikian lama, akhirnya alhamdulillah mampu meraih prestasi yang membanggakan gitu ya. Alhamdulillah. Tapi yang paling penting nih setelah kita kaitkan ke belakangnya, ya kita jadikan ini juga sebagai jalan dakwah. Betul. Untuk mengajak orang kepada kebaikan. Itu kurang lebih awalnya kita terjun di dunia olahraga. Sampai akhirnya kemudian kita secara khusus waktu itu diminta untuk melatih kesatuan-kesatuan elit TNI. Ya. Jadi kerjasama sempat diminta untuk melatih Paswapri Panglima TNI ya. Pasukan pengawal pribadi Panglima TNI itu isinya kan pasukan-pasukan elit. Terus kita juga pernah melatih Pas Pamres. Terutama ketika di masa pemerintahan Pak SBY. Ada unit MMA kita di sana di Tanah Abang. Kita juga pernah melatih beberapa kesatuan secara khusus seperti Denjaka, Detasemen Jala Mangkara TNI, ini pasukan elitnya TNI Angkatan Laut. Alhamdulillah ini ketika kita bekerja sama di bidang itu, kita juga akhirnya juga sama-sama belajar juga. Kita mentransfer ilmu bela diri MMA khususnya, tapi kita juga banyak belajar juga dari mereka ya, masalah kedisiplinan, esprit de corps gitu ya, profesionalisme. Jadi akhirnya BFC juga semakin berkembang juga gitu. Dan uniknya, dulu Kang Haji cita-cita jadi militer. Sekarang melatih militer. Jalan Allah gitu ya, Masya Allah. Tabarakallah ini kan. Kita nggak menyangka gitu. Ya. Perjalanannya jadi seperti itu. Alhamdulillah. Selain itu sempat ada berita informasi tentang pengalaman menjadi perwakilan Indonesia ke Prancis. Barangkali mungkin ini kan baju yang dipakai kalau nggak salah. Jadi selain bela diri tadi tuh yang katakanlah dari luar ya, khusus sanda, itu impor ya gitu ya. Jiu-jitsu, tinju, ini kan olahraga luar. Kebetulan juga kita mendalami olahraga seni budaya Indonesia ya, itu pencaksilat. Jadi waktu saya kerja di dunia malam itu, saya punya guru-guru mentok. Saya belajar kepada mereka, memperdalam kepada mereka. Jadi passion kita juga ada di situ. Sampai kemudian akhirnya saya beberapa tahun yang lalu dipercaya mendapat amanah menjadi Ketua Umum Masyarakat Pencaksilat Indonesia, MASPI. MASPI ini fokus dalam pengembangan pencaksilat dari aspek seni budaya tradisinya. Kan kalau olahraga dan prestasi ada IPSI. Ya, kalau kita MASPI ini lebih fokus kepada pengembangan seni budaya tradisinya. Nah ceritanya waktu itu Indonesia sedang memperjuangkan agar pencaksilat bisa ditetapkan oleh UNESCO ya, Badan Budaya Dunia, sebagai warisan budaya dunia tak benda asal Indonesia. Nah akhirnya dalam perjuangan itu kita mendapatkan undangan untuk tampil di markas besar UNESCO di Paris. Kebetulan saya jadi pimpinan rombongannya. Kita kalau nggak salah sekitar 28 atau 29 orang berangkat ke sana untuk tampil di sana. Alhamdulillah kita bisa tampil gitu ya, disaksikan ketika itu oleh para duta besar atau utusan-utusan dari berbagai negara ya. Dan hasilnya juga sangat-sangat positif. Dan sekarang sih alhamdulillah sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia. Asal Indonesia. Terus sempat juga saya tampil di New Zealand. Itu beberapa tahun yang lalu. Sebetulnya sih datang ke sana karena kegiatan mengisi kajian undangan. Saya sempatkan juga untuk tampil ya, membawa. Sambil mempromosikan tadi ya. Itu. Di luar itu juga teman-teman dari MASPI ada menjadi utusan kita, mendapatkan undangan. Mereka tiap tahun tur berangkat ke Eropa, bahkan beberapa negara seperti Jerman, Prancis, Belanda, Irlandia, Inggris, sempat ke Dubai juga, Belgia, untuk mempopulerkan, mengembangkan pencaksilat di sana juga. Masya Allah, luar biasa. Berarti
kalau pelajaran dari apa yang didapatkan cerita dari Kang Haji Edwin ini tentang bela diri, ini juga tentunya menjadi gambaran bahwa apabila suatu bidang fokus dikuasai gitu ya Kang, dikuasai, berlatih, bersabar tiap hari, maka akan menjadi sesuatu ya. Betul. Akan menjadi kekuatan gitu. Dan bahkan itu pun tadi bersambung kepada bagaimana kemudian Rasulullah SAW, bahkan pernah saya mendengar suatu kisah tuh, bergulat gitu. Sehingga menang dan masuk Islam kan ya. Orang yang kalah gulatnya, dan itu pegulat yang tangguh pada saat itu di masa Rasul. Rukanah ya. Nah, barangkali hari ini ada Rukanah yang modern nih Mas Haki nih. Misalnya ada Kang Haji Edwin di Indonesia gitu ya, insya Allah. Yang kedua, gimana Kang Haji menilai tentang sosok Habib Nurmagomedov? Nah ini barangkali bisa menjadi inspirasi bagi kita semua gitu. Ya saya sangat mengidolakan ya. Dan saya berharap mudah-mudahan juga anak-anak muda Indonesia juga mengidolakan. Karena persoalannya yang patut kita idolakan itu bukan hanya karena dia jadi juara. Yeah. Bukan karena dia jago berkelahi gitu ya. Mengalahkan McGregor gitu. Ya, semua lawan-lawannya semua bisa dikalahkan. Yeah. Karena tolak ukurnya kan bukan itu. Yes. Yang paling utama itu karena yang bersangkutan ini juga seorang muslim yang taat. Nah ini nilai lebihnya. Juara-juara banyak. Tapi yang selain dia juara, tapi juga muslim yang taat ya. Dan kita ketahui Habib Nurmagomedov itu memang seorang muslim yang taat. Dia tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang muslim, sangat menjaga kehormatannya. Bagaimana di bulan suci Ramadan dia juga tidak mau bertanding ya, untuk menghormati bulan suci Ramadan itu. Orangnya juga humble, low profile, dan itu tadi memiliki prinsip-prinsip. Dia seorang pejuang, memang berasal dari sebuah negara bagian kan Dagestan ya, di Rusia. Itu terkenal sekali di situ, memang gudangnya para petarung. Nah, saya kira ini perlu ditransformasikan juga ke anak-anak muda Indonesia. Saya sangat berharap sekali ke depan kita memiliki anak-anak muda Indonesia, khususnya para anak-anak muda Muslim Indonesia, yang mereka patuh taat kepada agamanya, cinta kepada agamanya, cinta juga kepada orang tuanya, dan sekaligus juga cinta kepada bangsanya, seni budaya bangsanya juga mereka juga cintai. Saya sangat berharap itu sekali bisa terwujud di Indonesia ini. Dan yang paling penting, Nurmagomedov itu, Habib itu, Haji, dia selalu bangga akan keislamannya. Oh iya, di dalam setiap kesempatan, dan itu menurut saya juga jalan dakwah ya. Iya. Bagaimana ketika beliau setiap memenangkan pertarungan bersujud begitu kan. Dan saya masih ingat ada satu momen ketika dia berhadapan dengan salah satu petarung, Conor McGregor. Dan Conor McGregor ini memancing-mancing kan. Bagaimana di depan umum mencoba mempermalukan, bahkan memaksa untuk meminum minuman khamar kan, minuman alkohol, dan jawaban Habib itu seperti apa, bayangkan. Saya tidak pernah minum. Dia tidak mau. Jadi sangat-sangat menjaga prinsip-prinsip kehormatan dia sebagai seorang muslim. Ini sebabnya saya mengidolakan beliau. Dan juga petarung-petarung lain yang mampu menjaga kehormatan, bukan hanya persoalan meraih prestasi, tapi itu tadi mereka juga taat kepada ajaran agama Islam. Yes. Sahabat Inspirasi One Ummah, jadi profesi apapun tetap harus berdakwah, gitu ya Kang ya? Iya. Profesi apapun, petarung, olahragawan, kemudian akunting, mungkin ada juga ahli teknologi, dan semuanya. Ketika ada kebanggaan Islam di dalam dirinya, maka dalam hal apapun insya Allah kita semua akan menjadi bagian daripada kemenangan atau kejayaan Islam itu sendiri. Baik, Kang Haji, ngomong-ngomong tadi tentang idola, ya. Ada Habib, selain Rasulullah SAW, siapa lagi idolanya? Gitu. Kalau bagi Nabi jelas ya, ya betul. Sangat kita idolakan. Sama-sama idolakan. Lalu kemudian kalau kita turunan ke bawahnya, 4 khalifah yang utama itu juga semua saya idolakan ya. Nah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tapi khusus karena kita ini senang bertarung, jadi juga ada sahabat-sahabat yang saya idolakan karena kemampuan bertarungnya mereka. Ada ya? Ya, ada secara khusus. Secara khusus. Di antaranya itu tadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oh iya. Karena beliau kan diketahui memang
pahlawan perang ya, petarung yang tidak pernah kalah. Yes. Beliau kalah ketika dibunuh secara curang ya. Curang, ya. Ketika mau melaksanakan sholat subuh ditikam dari belakang. Tapi di medan pertempuran beliau tidak pernah kalah. Lalu ada sahabat yang lain seperti sahabat Khalid bin Walid misalnya. Yes. Saya juga mengidolakan beliau karena kemampuan beliau sebagai seorang panglima. Ada sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah misalnya. Saya juga mengidolakan beliau. Atau Sa'ad bin Abi Waqqas gitu, pemanah yang hebat gitu kan. Kesininya, ke generasi berikutnya saya juga mengidolakan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Apa yang paling mungkin jadi inspiring bagi kita semua tentang Muhammad Al-Fatih ini, Kang? Ya, kalau kita pelajari biografinya ya, beliau ini sudah dipersiapkan sejak usia masih sangat muda. Padahal dia anak raja, anak sultan. Bapaknya Raja Murad II gitu kan. Sultan beneran ya? Sultan beneran. Bukan sultan YouTube. Bukan sultan YouTube. Ini sultan beneran. Sultan beneran. Kaya raya, berkuasa, tapi juga tidak bermanja-manja. Nah, itu dia. Dari kecil sudah dipersiapkan oleh bapaknya, dididik sedemikian keras. Nah, ini yang sangat menarik gitu kan. Sementara kan banyak sekarang anak-anak muda sekarang ya, karena kebetulan orang tuanya orang berada gitu kan. Mereka sudah bermanja-manja, berleha-leha. Kalau ini tidak, dididik secara pendidikan militer, pendidikan agama, pendidikan pengetahuan, sampai akhirnya beliau di usia yang sangat-sangat muda, 21 tahun, di tahun 1453 Masehi, itu mampu memimpin pasukannya untuk menaklukkan Konstantinopel. Padahal kita tahu Konstantinopel di masa itu adalah kota yang sangat kuat gitu. Ya, ada benteng yang mengamankan kota itu, dan selama ini tidak pernah mampu ditembus oleh pasukan-pasukan musuhnya. Tapi alhamdulillah Konstantinopel bisa dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih. Dan yang paling penting buat saya, peristiwa itu bukan persoalan hanya sekedar menaklukkan, tapi juga mampu membuktikan kebenaran nubuah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Karena 1400 tahun yang lalu kan baginda Nabi pernah bersabda bahwa kelak Konstantinopel akan dibebaskan. Dan pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Itu dibuktikan oleh Muhammad Al-Fatih. Dan sebegitu yakinnya dengan janji Rasulullah. Iya. Tentunya di saat banyak kita yang ragu gitu ya, banyak kita yang barangkali masih tidak yakin sepenuhnya dengan apa yang dinyatakan Rasulullah, maka dari Muhammad Al-Fatih ini semoga Allah senantiasa meridainya bahwa kita diberikan gambaran harus yakin seyakin-yakinnya dengan janji Allah dan Rasulullah SAW. Nah, saya beruntung ya. Jadi kan dari dulu mengidolakan Muhammad Al-Fatih. Ya. Jadi selain Mekah, Madinah, tentulah kita pengen berharap ke sana. Kan? Alhamdulillah itu Allah berikan kesempatan berulang kali ke tanah suci. Nah, saya juga ingin datang ke Istanbul, ke Konstantinopel. Ya. Alhamdulillah Allah juga memberikan kesempatan. Udah. Yang pertama waktu itu bersamaan dengan melaksanakan ibadah umroh. Dan yang kedua ketika kita mengikuti kegiatan multaqo, ada semacam konferensi internasional di Istanbul. Organisasi-organisasi kemanusiaan dari berbagai negara diundang. NGO ya. Ya, NGO. Isu yang diangkat sebetulnya tentang pembebasan Al-Qudus, ya, untuk membebaskan Palestina. Gitu kan. Tapi sambil kita di sana, ya kita berkesempatan kan jadi melihat, menyaksikan peninggalan-peninggalan bersejarah. Dan memang luar biasa sekali ya. Saya makanya mengidolakan beliau. Kenapa? Selain memang dia raja, sultan begitu ya, pintar, taat, beragama, jago berantem lagi. Ya. Beliau itu terkenal sekali pandai memainkan pedang. Dan yang paling penting pemuda ya Kang Haji ya? Pemuda. Bukan artinya usia lanjut gitu. Saya berharap nih anak-anak muda Indonesia bisa terpanggil ya. Betul. Jejak beliau. Sehingga tidak ada alasan bagi generasi muda untuk menjadi pemimpin dan yang amanah pastinya ya. Untuk speak up, untuk menjadi seseorang yang berani gitu ya. Menyampaikan pendapat kuat. Baginda Nabi seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, ini kan satu gambaran kepada anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, lahir batinnya. Amin.
Nah, selain itu tentunya juga tadi setelah tokoh-tokoh dari Rasulullah SAW, ada para sahabat, kemudian juga tabi'in, pejuang-pejuang Islam gitu ya, ada barangkali tokoh idola di Indonesia gitu Kang Haji. Dan kenapa alasannya mengidolakan ya? Salah satunya yang saya idolakan sejak lama itu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Kenapa saya mengidolakan beliau? Karena beliau memang panglima besar gitu kan, berjasa tentunya dalam perjuangan kemerdekaan. Tapi itu tadi ada nilai lain. Dia juga seorang Muslim yang taat. Ya. Ini yang menginspirasi kita. Bayangkan bagaimana beliau menjaga wudunya, tidak pernah lepas dari wudu. Ini kan menunjukkan sampai di mana kesolehan beliau. Nah, dan saya kira anak muda Indonesia juga patut untuk menjadikan beliau sebagai idola. Karena di usia yang sangat muda, beliau juga pernah menjadi panglima kan, menjadi jenderal besar di Indonesia, di tanah air. Dan itu menjadi inspirasi bagi kita bahwa ya pengetahuan bahwa dari dulu juga yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tadi nyambung ke situ ya Kang Haji ya. Nyambung. Tokoh besar tuh banyak ya, baik di dunia. Kita juga mengenal nama-nama seperti Genghis Khan misalnya, Julius Caesar misalnya, atau yang lainnya. Tapi yang harus kita lihat itu dari sisi juga apa? Keimanan dan ketakwaan mereka. Bukan hanya sekedar mereka mampu menaklukkan. Kalau hanya sekedar menaklukkan, banyak tokoh-tokoh yang mampu menaklukkan, tapi mereka tentu jauh dari keimanan dan ketakwaan. Kalau kita dua-duanya harus kita jadikan sebagai idola. Baginda Nabi, para sahabat dari golongan tabi'in, tabi'in sampai terus sekarang saya mengidolakan Jenderal Sudirman karena dua hal itu. Selain mereka memang punya prestasi ya secara duniawi, mereka juga orang-orang yang taat, itu yang paling penting. Nah, sehingga teman-teman, sahabat Inspirasi One Ummah, ini yang menjadi poinnya dari pembicaraan kita tentang tokoh-tokoh, tentang idola yang tentunya menjadi inspirasi kita semua. Yang paling utama adalah tentang bagaimana keimanan dan keyakinan kepada Allah Ta'ala gitu ya, agamanya gitu. Karena skill dan kemampuan tentunya itu akan mengikut manakala keimanan dan akidah ini menjadi sesuatu yang fondasi yang utama gitu Pak Haji ya. Sehingga itulah, jadilah pemuda yang beriman, jadilah pemuda yang kuat, dan insya Allah tentunya cita-cita yang akan kita capai menjadi cita-cita yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Nah, berbicara tentang cita-cita, Kang Haji juga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah masuk politik adalah cita-cita? Atau apa? Ada yang ngajak gitu? Dan kenapa harus politik? Nah gitu ya. Di saat politik itu di pandangan sebagian masyarakat yang belum paham, barangkali ya ngapain lah, nggak usah lah, mending kita makan apa sebagainya barangkali itu. Jujur ya, sebelumnya saya nggak pernah ada bayangan masuk ke dunia politik. Karena cita-cita kita kan memang ingin jadi taruna gitu kan, jadi tentara, jadi militer. Oh iya tadi. Itu tidak tercapai, terus kita masuk ke dunia antah berantah gitu kan, dunia hitam. Nah, ini ceritanya waktu itu kita suka kedatangan tamu kan di lokasi-lokasi kita itu. Ada tokoh senior gitu dari salah satu partai, saya katakanlah kebetulan Partai Golkar, yang dekat dengan saya. Terus kemudian dia melihat juga mungkin dari sisi kapasitas mungkin ya. Karena saya masih ingat kan sebetulnya kita mau kerja di dunia hitam maupun di dunia yang putih, dunia yang lurus ataupun yang bengkok, kepemimpinan itu tetap diperlukan. Nah mungkin dari sisi kepemimpinan ini gitu ya, beliau melihat terus bilang, Win, kamu sebenarnya nih punya leadership, ngapain kerja di tempat beginian terus? Suatu saat ini akan berakhir. Masuklah ke dunia politik. Nah waktu saya ditawarin itu saya ketawa karena saya bilang tuh saya nggak tertarik. Dan buat saya waktu itu ya, saya berpikir politik itu kotor. Lucu ya, saya kerja di dunia yang kotor, tapi menganggap politik itu kotor, padahal sama-sama. Walaupun akhirnya setelah saya masuk, saya memahami bahwa yang kotor itu bukan politiknya, tapi orang yang melaksanakan, yang mengendalikannya. Politik itu sebetulnya sistem seperti senjata gitu. Senjata bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, mulia begitu.
kalau dipergunakan oleh orang yang tepat. Betul. Tapi senjata ini juga bisa menjadi sesuatu yang berbahaya, menghancurkan, merusak kalau dipergunakan oleh orang yang salah. Nah, politik pun juga demikian. Politik ini sebenarnya senjata gitu, untuk membangun negeri, mensejahterakan masyarakat, gitu, menciptakan peradaban yang lebih baik kalau berada di tangan yang tepat. Nah, ini mungkin yang menjadi salah satu akhirnya kita memutuskan untuk terus berkarya di dunia politik. Tapi awalnya, kalau ditanya awalnya, karena diajak. Diajak. Terus kenapa masuk Golkar? Karena yang mengajaknya orang Golkar. Kalau yang mengajaknya misalnya mungkin dari partai yang lain, saya juga pasti masuk ke partai itu gitu kan. Dan hari ini menikmati itu atau artinya ini amanah yang harus tetap disambungkan kepada agama atau bagaimana? Kadang-kadang dalam politik itu memang ada yang berseberangan dengan nurani. Ketika ada kebijakan, keputusan partai yang mungkin tidak sejalan dengan nurani kita. Tetapi kita harus bisa berselancar di atas itu semua dan kita manfaatkan jabatan yang kita dapat, amanah yang kita terima ini sebagai jalan, yaitu tadi untuk dakwah, untuk berbuat kebaikan gitu kan. Semampu yang bisa kita lakukan, dan insya Allah menurut saya ini ada manfaatnya sih. Insya Allah. Jadi teman-teman tidak seperti persepsi ya orang-orang kebanyakan. Saya sambil minum ya. Oh iya betul. Silahkan sih yang mempersilahkannya ini rumah Pak Haji kan. Baik, kita minum dulu ya. Barangkali kalau kesimpulan saya pribadi sih dari dunia politik itu seandainya dimanapun seandainya bukan orang baik yang masuk, maka pasti orang-orang yang tidak baik yang menguasai gitu ya, betul Kang Haji ya. Dan ini juga pandangan dari guru-guru kita ya, para ulama. Justru menurut saya kita harus masuk ke dunia politik. Kalau tidak nanti dikuasai oleh orang-orang yang katakan mohon maaf, mereka yang tidak bermoral, mereka yang tidak memiliki integritas, mereka yang tidak punya kapasitas. Ini kan bahaya gitu. Sistemnya dikuasai oleh mereka, lalu dipergunakan untuk hal-hal yang merusak, yang tidak bermanfaat. Saya pikir lebih baik yang memang kita paham, dan insya Allah juga ini bisa dijadikan sebagai jalan dakwah sebetulnya. Amin, insya Allah. Dan tentunya hari ini beliau juga berada bersama-sama dengan kami di jalan dakwah. Insya Allah. Dan juga tidak ini menjadi sebuah gambaran bahwa saling mendukung gitu Kang Haji ya, baik itu di komunitas, tadi juga di DPRD, di partai juga, dan mudah-mudahan tentunya menjadi kemaslahatan untuk kita semua. Nah, berbicara tentang tadi ada komunitas, ya kami juga One Ummah adalah komunitas. Kalau saya nggak salah dengar sih, suka banyak juga teman-teman yang berkunjung selain One Ummah, ada komunitas-komunitas yang lain, misalnya Kang Haji. Kenapa sih mau gitu menyibukkan diri untuk membimbing banyak komunitas? Hari ini apa itu mungkin ada komunitas motor, ada macam-macam, ada klub hijrah dan dulu gitu ya. Nah, itu apa yang menjadi motivasi Kang Haji membimbing mereka semua gitu untuk di tengah kesibukannya pastinya gitu? Kalau tadi ya kita bahas selintas ya tentang masa lalu, saya pasti teringat lah apa yang pernah kita lakukan di masa lalu itu. Dan saya berusaha gitu untuk menebus kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat. Jadi itu salah satu juga yang menjadi motivasi. Terus yang kedua, saya juga memang termotivasi semampu mungkin untuk ikut berdakwah. Jadi waktu ceritanya nih, waktu saya sakit ya, akibat macam-macam. Kalau pertama waktu kita dari pengaruh narkoba itu, ketika kita dalam proses penyembuhan, itu kita mengalami kegelisahan, gelisah gitu kan. Orang-orang yang sakau kan rata-rata begitu, untuk lepas dari pengaruh hal-hal seperti itu ya. Nah, kita ketemu dengan guru-guru kita tuh dinasihati obat hati untuk mengobati gelisah itu, katanya satu, kalau bisa kita datang ke satu majelis, dengarkan mereka yang sedang tausiah, dakwah. Kalau bisa
kamu yang berdakwah. Saya bilang, saya kan bukan ustadz, bukan ulama, ilmu kita juga terbatas. Memang kamu bukan ustadz, kamu bukan ulama, katanya. Tapi setiap orang itu harus mampu untuk berdakwah dengan kapasitas yang dimilikinya. Ya. Nah akhirnya dari situ kita mulai terpanggil pelan-pelan untuk masuk ke dunia dakwah ini. Dan baru setelah kita masuk, kita juga semakin memperdalam gitu kan. Ada keterangan-keterangan ya, atau tuntunan yang membuat kita semakin terpacu. Misalnya saya pegang sampai sekarang itu kan baginda Nabi sendiri yang mengajarkan kepada kita kan. Balighu anni walau ayah, sampaikan dari Al-Quran satu ayat. Yeah. Terus ada hadis, nah ini yang membuat saya termotivasi, mudah-mudahan bisa menembus dosa-dosa kita di masa lalu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, baginda Nabi berpesan, demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang saja karena perantaraanmu, maka itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan unta merah. Unta merah. Apa syarah dari hadis ini? Kalau kita mampu misalnya membuat seseorang menjadi lebih baik dengan apa yang bisa kita lakukan, itu akan lebih baik daripada kita memiliki unta merah. Unta merah itu kan kalau di zaman Rasulullah itu kekayaan yang sangat mahal gitu ya. Seperti kita punya, mungkin kalau zaman sekarang kendaraan Lamborghini gitu kan, Ferrari gitu ya. Kendaraan terbaik gitu ya. Terbaik gitu kan di masa itu. Nah saya terpacu tuh, saya pikir wah ini mungkin salah satu jalan supaya kita bisa menebus dosa-dosa kita yang lalu gitu. Makanya sekarang kalau ada teman-teman hadir terus mengajak kita untuk terlibat di dalamnya ya, bekerjasama gitu kan, atau judulnya kita dijadikan pembina gitu ya. Padahal kita juga masih belum dibina gitu. saya insya Allah saya iyakan itu, semampu saya kita bersama-sama. Itu yang menjadi motivasinya. Luar biasa. Jadi beliau ini di tengah kesibukan sebagai pembinaan di Golkar, di DPRD Golkar Kota Bandung ya. DPRD Kota Bandung juga salah satu pimpinan, dan juga tentunya di bidang-bidang yang lain beliau juga punya kesibukan membina tadi komunitas-komunitas. Tentunya ini gambarannya bahwa komunitas ini ingin semakin diarahkan kepada kondisi yang baik gitu ya, kita ngaji ya. Dan barangkali bagaimana pesan-pesan Kang Haji sendiri untuk para pemuda hari ini, biar tadi yang sudah berhijrah biar istiqomah, lalu juga tentang bagaimana menghadapi isu-isu yang berkembang, aliran sesat ya, kemudian juga komunisme tadi Kang Haji. Ada juga misalnya tentang bagaimana melawan arus dalam tanda petik. Saya perhatikan tadi cerita-cerita yang disampaikan Kang Haji tuh kadang-kadang harus melawan arus dalam mengatakan kebenaran gitu, berseberangan atau apa. Nah ini barangkali ada pesan khusus nggak untuk menyikapi itu semua sebagai pemuda istiqomah supaya konsisten jalan lurus, tidak terganggu atau menyimpang kepada yang sesat-sesat dan menyesatkan, dan juga keberanian menyampaikan pendapat tuh bagaimana sih gitu tipsnya? Yang pertama kepada para pemuda khususnya yang ingin menekuni jalan dakwah ya, atau ingin beraktivitas, lalu aktivitas itu atau dakwah itu supaya mendapatkan keberkahan. Yang pertama yang saya rasakan, dan ini juga nasihat dari para guru, adalah luruskan niat. Luruskan niat bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata hanya karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung daripada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Salah niat, kesininya pasti nggak akan benar tuh. Jadi nomor satu, luruskan niat. Niat kita lakukan semata-mata karena Allah. Lalu mungkin di luar daripada itu demi orang tua gitu ya, untuk keluarga, untuk kebaikan, untuk bangsa dan negara dan seterusnya. Tapi yang nomor satu itu adalah karena Allah. Kenapa ini saya katakan? Kalau saya selami gitu ya, ini banyak para pendakwah, baik yang bahkan sudah senior maupun yang mungkin yang baru-baru seperti saya lah. Kalau saya kan bukan ustadz, bukan ulama ya.
Tapi akhirnya terjerumus karena masalah niat ini. Niat. Dan godaan dunia itu luar biasa ya. Dulu ya, waktu zaman ini saya cerita, waktu kita di dunia seperti itu, ini lucu ya. Padahal kita nggak benar gitu. Tapi waktu kita sholat ya sholat aja. Karena mungkin karena kebutuhan gitu kan, kita perlu gitu kan, sholat ya sholat. Bahkan mungkin bisa dikatakan khusus. Sekarang kalau setelah kita terjun ke dunia dakwah, mulai aneh-aneh nih hati ini. Sholat aja menilai orang gitu. Kalau kita jadi imam, ingin merasakan supaya bacaan kita ini dipuji orang. Kalau saya jadi makmum, saya nilai orang lain bacaannya ini lebih baik atau lebih buruk dari saya. Kalau kita ceramah, kadang-kadang kita merasa ceramah kita lebih baik. Orang lain ceramah kita nilai gitu. Kita diundang, kalau diundang di tempat yang megah mau. Tapi begitu diundang di masjid yang kecil, sempit di dalam gang, mikir-mikir. Wah ini kan sangat terpengaruh oleh niat. Tapi kalau niat kita misalnya karena Allah, insya Allah hal-hal seperti itu tuh nggak akan menjadi masalah. Luruskan niat. Buat anak-anak muda, luruskan niat. Terus yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti untuk menimba ilmu. Baginda Nabi berpesan kan kepada kita, barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka hendak meraihnya dengan ilmu. Barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, maka hendaknya meraihnya dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan akhirat, maka hendaknya meraihnya dengan ilmu. Artinya kalau kita mau sukses dunia dan akhirat, ya harus diterangi oleh ilmu. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Dan terasa sekali oleh saya, kan dulu kan bisa dikatakan pengetahuan kita terbatas. Ya. Apalagi pernah lama meninggalkan. Nah ketika kita masuk ke dunia dakwah ini, mau nggak mau tuh, jadi akhirnya harus belajar kan, baik dari guru kita secara langsung maupun tidak langsung gitu kan, atau dari membaca buku, kitab-kitab yang kita baca, ternyata itu sangat bermanfaat, sangat bermanfaat sekali. Dan ini baru saya merasakan, oh ini hikmahnya nih, kenapa guru kita dulu nih, ulama yang bimbing kita dulu, waktu kita lagi kacau suruh dakwah. Kalau kita jadi pendengar itu kan kebanyakan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tapi kalau berbicara tuh mau nggak mau kita harus tahu ilmunya daripada salah bicara kan. Gitu. Baik, mohon maaf agak minum lagi ya. Minum lagi. Saya temenin. Suasananya semakin seru teman-teman, sehingga tentunya tadi pesan-pesannya begitu membuat kita semakin bersemangat untuk istiqomah tadi ya. Haji, di samping yang saya sampaikan tadi, mungkin yang ingin ditekankan lagi bagaimana menyikapi tadi khususnya yang berkembang hari ini adalah komunisme, aliran sesat dan seterusnya. Karena terus terang yang menjadi sasarannya pemuda gitu. Apa itu liberalis, sekularis, aliran sesat dan seterusnya. Bagaimana pesan Kang Haji kepada para pemuda menyikapi ini gitu? Ya memang jelas ya, dengan ilmu kita akhirnya akan tahu nanti yang sesat dengan yang tidak sesat, yang baik dan buruk. Tentu saja kita harus mendapatkan ilmu itu dari sumber yang terpercaya. Karena salah juga itu juga berbahaya. Bisa tersesat juga kita dan menyesatkan orang lain. Salah satunya contoh sekarang ya seperti ada pemutarbalikan fakta dengan isu misalnya tentang komunisme. Saya akan membahasnya secara khusus dalam kesempatan ini karena kelihatannya ada pihak-pihak yang ingin membangkitkan neo PKI atau neo komunis. Kalau PKI-nya bisa dikatakan kecil sekali kemungkinan bisa berdiri kembali di Indonesia ini. Dengan adanya TAP MPRS nomor 25 tahun 66, PKI jelas sudah terlarang. Kalau ada orang yang mau terang-terangan mendirikan Partai Komunis Indonesia di Indonesia, bunuh diri dia. Tidak akan bisa itu. Tapi ideologinya ini bisa berkembang. Pemikiran-pemikirannya masih bisa berkembang. Nah ini disebut dengan neo PKI atau neo komunisme atau PKI gaya baru gitu kan.
dan mereka bisa masuk ke berbagai lini, ke berbagai kalangan yang ada di Indonesia ini, institusi, instansi, lembaga formal, informal, lembaga pemerintah, organisasi Islam, bahkan partai, mereka bisa masuk. Nah ini yang saya pikir harus diwaspadai. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena jelas paham komunisme itu bertentangan, baik bertentangan dengan Islam, jelas ya, karena komunisme secara sederhana kan bisa dikatakan paham yang mereka tidak bertuhan. Yeah. Bagaimana mungkin bisa bersatu dengan Islam yang mengajarkan tentang tauhid? Gitu. Lalu kemudian juga ini bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar falsafah negara kita. Saya selama ini selalu memposisikan diri ya sebagai kaum nasionalis agamis. Yeah. Kenapa demikian? Artinya agama jelas ya, itu pegangan kita, tauhid harga mati. Yeah. Tapi di sisi yang lain juga dengan nasionalisme ini kita juga diarahkan untuk mencintai bangsa dan negara, gitu ya, selama tentunya tidak bertentangan dengan syariat agama kita, nasionalis agamis. Nah sekarang ini kelihatannya ada pihak-pihak yang mereka mengatasnamakan Pancasila, tapi isinya sebenarnya menyelewengkan Pancasila. Ini harus diwaspadai nih, anak-anak muda hati-hati. Yang kemarin lagi, ya contohnya kan ada hangat itu ya, RUU HIP ya tadi. Judulnya sih keren, haluan ideologi Pancasila. Tapi isinya ini menurut kita, menurut para pakar, ini justru menyelewengkan Pancasila. Pancasila yang sebetulnya sudah selesai, sudah final. Sudah ditetapkan oleh PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, ini seperti mau diotak-atik lagi. Ya. Makanya muncul istilah-istilah diperas menjadi Trisila dan Ekasila gitu ya. Memang kalau kita bicara, ini merujuk kepada pernyataan Bung Karno ketika beliau berpidato pada tanggal 1 Juni. Apakah beliau salah? Oh tidak. Karena 1 Juni itu adalah masa di mana orang-orang, para founding father kita ini sedang membahas konsep. Konsep dasar falsafah negara sedang dibahas gitu kan. Jadi ada pemikiran yang disampaikan oleh Bung Karno, ada pemikiran disampaikan oleh Mr. Supomo misalnya, atau Muhammad Yamin, atau misalnya versi yang keluar pada tanggal 22 Juni kan, sehingga melahirkan Piagam Jakarta. Itu semua dalam bentuk konsep. Orang sedang mengeluarkan pemikirannya, seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, ada Trisila dan Ekasila. Itu wajar, tapi sudah selesai ketika akhirnya ditetapkan pada tanggal 18 Agustus oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila yang seperti kita kenal sekarang. Terus sekarang tiba-tiba ada pihak-pihak yang mau mengembalikan lagi pemikiran tadi itu dengan versi-versi yang sebelumnya. Saya kira kan ini keliru. Dan bayangkan ya, kalau misalnya Pancasila diperas menjadi Trisila, yang katanya sosio-nasionalisme, sosio-demokratis, terus ketuhanan yang berkebudayaan, lalu diperas lagi menjadi Ekasila. Ekasila ini gotong royong. Saya mau tanya, kemana ketuhanan yang Maha Esa? Sampai mati pun saya nggak akan mau saya harus mengakui dan berfaham ketuhanan yang berkebudayaan. Karena jelas bagi kita sebagai seorang Muslim, mukmin dan juga sebagai warga negara Indonesia, yang mutlak harus kita akui, kita amalkan, kita pahami adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke, berarti ini adalah sebuah pesan yang cukup ini tegas. Saya ngobrol ya. Pesan yang cukup tegas bagi generasi muda bahwa apa yang Kang Haji sampaikan, kita harus belajar agama, menguatkan agama kita, keimanan kita, tapi juga bagaimana kemudian wawasan kebangsaan. Betul, wawasan kebangsaan juga jangan ditinggalkan. Karena negara ini juga nanti akan diwariskan kepada siapa? Tentu kepada generasi-generasi muda kan. Generasi milenial, apalagi nanti ini kita akan menghadapi, mungkin sekarang juga sudah berjalan, kita akan menghadapi bonus demografi, di mana usia produktifnya atau terutama anak-anak mudanya ini akan lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Bayangkan kalau misalnya usia produktif itu termasuk anak-anak mudanya khususnya, ini tidak berkualitas, tidak kompeten, bermasalah, mau bagaimana negara ini? Makanya ke depan ini betul kata Aikna, yang dibutuhkannya anak-anak muda yang pemahaman agamanya juga kuat, tapi mereka juga memiliki wawasan kebangsaan dan kalau bisa juga memiliki pengetahuan yang sangat luas, berilmu dia.
insya Allah negara ini akan maju makmur ke depan. Insya Allah. Tentunya ini menjadi sebuah gambaran bahwa anak-anak muda jangan menjadi kaum rebahan gitu ya. Harus menjadi generasi perubahan gitu. Barangkali itu teman-teman. Oke, cukup dan informasinya cukup menarik, lengkap tentang kisah, tentang pengalaman, tentang motivasi. Ini menjadi episode yang akan terus bersambung insya Allah Kang Haji. Ini kan kita masih banyak kita bahas. Ya, pokoknya nanti komunis sebetulnya ya. Banyak sekali. Banyak ya. Liberalisme, pluralisme, termasuk juga mungkin paham Syiah yang sedang berkembang ya. Ya. Dan termasuk juga mungkin radikalisme yang harus kita waspadai juga. Betul. Mudah-mudahan nanti ilmu-ilmu yang terus disampaikan bisa menjadi salah satu pegangan bagi kita yang tentunya bersama-sama dalam syiar dan dakwah ya khususnya di Kota Bandung ini. Sahabat Inspirasi One Ummah, maka barangkali di session terakhir atau pertanyaan terakhir ini tadi saya ingin menanyakan tentang peran siapa yang menjadikan Kang Haji Edwin itu bisa melewati masa-masa sulit, kemudian eskalasinya semakin tumbuh ya menjadi seperti sekarang ini, dan tentunya juga apa arti keluarga untuk Kang Edwin gitu. Ya, kalau ditanya siapa yang paling berperan, tentu saja kedua orang tua. Orang tua. Terutama ayah ibu ini kan yang membimbing kita ya. Dan alhamdulillah saya terutama memiliki ayah ya yang sangat peduli terhadap nilai-nilai keagamaan. Jadi saya juga dalam kondisi-kondisi sulit kemarin ketika kita dalam proses hijrah juga selalu meminta bimbingan, nasihat pada beliau, doa juga dari ibu gitu ya. Jadi mereka mau nggak mau sangat berpengaruh terhadap proses hijrah kita. Terus juga dari para guru. Kemarin itu kan saya sempat menjalani masa-masa pembelajaran, datang kepada beliau mendapatkan nasihat, petua, bimbingan, doa juga. Itu juga tentu saja sangat membekas ya, baik guru yang secara langsung maupun tidak langsung. Karena ada guru-guru juga yang kita ikuti ilmunya. Kalau zaman sekarang kan enak, ada YouTube ya, online gitu ya. Kita bisa mengikuti tausiah-tausiahnya, ilmu yang bermanfaat itu dari situ juga gitu ya. Selain yang memang secara langsung. Lalu kemudian tentu keluarga. Keluarga ini juga yang menjadi benteng kan, karena salah satu motivasi kita untuk berubah, untuk menjadi orang yang katakanlah bermanfaat, karena kita juga ingin menyelamatkan keluarga kita kan. Kan kita tidak ingin keluarga kita nanti menanggung akibat kalau kita misalnya menjadi orang yang tersesat gitu kan, atau menjadi orang yang bermasalah. Dan buat saya tentu saja keluarga ini sangat penting sekali. Baik, itu menjadi sebuah sign bagi kita sahabat-sahabat semua bahwa doa orang tua, keluarga ya menjadi rumah, menjadi tempat kita kembali, dan di sanalah dukungan-dukungan dan juga tentunya doa-doa yang menembus ke langit sehingga Allah merahmati kehidupan kita ke depannya. Barangkali Kang Haji insya Allah nanti kita akan berbincang lagi tentang hobi gitu ya, tentang olahraga, tentang kesibukan-kesibukan yang lain. Pokoknya akan kami minta izin lah gitu ya, nanti mengikuti kegiatan-kegiatan Kang Haji, misalnya ke kantor, di lapangan, barangkali ke luar kota. Karena sering kunjungan gitu ya. Ya juga gitu. Dan juga mungkin mudah-mudahan kita sama-sama doakan semoga pemimpin kita semua yang kedepannya baik itu di Kota Bandung ataupun di negeri yang tercinta ini adalah pemimpin yang Allah ridhoi tentunya. Pemimpin yang senantiasa mencintai umat, khususnya ya saudara-saudari kita Muslim, tentunya yang memperhatikan Muslim, bukan yang merendahkan atau memarjinalkan Islam sendiri, padahal kita adalah negeri dengan mayoritas Islam terbesar. Pesan terakhir sebelum kita closing, apa yang menjadi rangkuman atau motivasi yang kuat gitu ya bagi teman-teman semua? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia dan memberikan manfaat bagi manusia lain. Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bermanfaat. Amin.
menebarkan manfaat kebaikan, Amin. dipenuhi dengan kebaikan. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, sahabat Inspirasi Wan Ummah, demikian obrolan yang santai, yang ringan, tapi insya Allah penuh dengan manfaat dan juga ada beberapa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Dan ini juga menjadi salah satu episode awal kita bagaimana inspirasi ummah ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita semua tentang Islam, tentang ekonomi, tentang sosial, tentang budaya, tentang apapun, termasuk kegiatan-kegiatan yang insya Allah berjalan dan dijalankan oleh para tokoh-tokoh yang akan kita datangi. Oleh karena itu, tetap ikuti program Inspirasi Ummah bersama Wan Ummah Movement. Saya Muhammad Igna Bahtera pamit undur diri dan Kang Edwin Sanjaya. Semoga tentunya kita diberikan kelancaran, kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, saat ini kita sedang diuji dengan hadirnya pandemi COVID-19 di tengah-tengah kita. Banyak orang-orang yang terdampak dari pandemi ini. Mereka merasakan kesulitan dan tentunya membutuhkan pertolongan dari kita semua. Oleh karena itu, saya mengajak kepada teman-teman semua untuk turut bergabung bersama-sama dengan gerakan Be Care Food yang diselenggarakan oleh Wan Ummah Movement. Insya Allah kegiatan ini akan sangat bermanfaat untuk membantu saudara-saudara kita, dan insya Allah ini akan menjadi ladang pahala buat kita semua. Baginda Nabi Muhammad SAW berpesan, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan manusia yang senantiasa bermanfaat bagi manusia lain. Luruskan niat semata-mata karena Allah, dan insya Allah dengan keikhlasan ini akan mendatangkan keberkahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, mari kita bergabung dalam gerakan pemberian donasi ataupun wakaf untuk pendirian klinik dan apotek umat gratis bagi kaum duafa. Karena kegiatan ini sangat diperlukan bagi mereka-mereka yang kurang beruntung. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal buat kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keberkahan kepada kita semua bersama-sama dengan Ummah Movement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.